Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisandi Rama dari kelompok 5. Saya di sini didampingi rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di langsung saja. Perkenalkan, nama saya Harisandi Rama. Dan di sini kelompok saya ingin memaparkan tentang bisnis plan atau anggaran berbisnis tentang Risau Mayo. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Singgit. Oke, sebelum lanjut lebih dalamnya kita harus mengetahui dulu latar belakang risol Mayo kita. Risol seringkali menjadi jajanan favorit untuk disantap di pagi hari, tapi tidak juga hanya di pagi hari ya. Bisa juga kita sedang senja bisa makan risol. Risol pada umumnya merupakan sebuah jajanan ringan yang berisikan daging, cincang, dan sayuran yang dibungkus dadar dan dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam kemudian digoreng. Namun pada rencana bisnis kali ini pemilik tertarik untuk berinovasi dalam membuat jajanan risol berisikan sebuah mayo serta sosis dan telur rebus. Selanjutnya sebelum langkah ke apa tadi? Ada beberapa tujuan membuat kelompok kami membuat usaha Risol Mayo. Yang pertama, mengembangkan ide, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara finansial. Yang ketiga, dengan adanya usaha ini juga dapat menjadi lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Yang keempat, mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang kelima, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang keenam, mengembangkan usaha risol mayones agar semakin bisa menjangkau konsumen. Yang ketujuh, menumbuh jiwa wirausaha dan meningkatkan kreativitas serta inovasi bagi mahasiswa. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada substansi plan. Untuk poin yang pertama yaitu prognosa tentang prospek usaha Risol Mayo pada tahun 2024. Yang pertama yaitu keadaan ekonomi pada umumnya. Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan akan jajanan Risol Mayo. Jika keadaan ekonomi sedang membaik, maka jajanan Risol Mayo ini juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada situasi pasar usaha Risol Mayo. Situasi pasar Risol Mayo memiliki potensi permintaan yang tinggi karena rasa ingin tahu masyarakat dari antusiasme masyarakat akan makanan ini di pasar dengan berbagai varian isi seperti sosis, suwir ayam, telur rebus, dan lain-lain. Kemudian ada kondisi pesaing pada tahun 2024, yaitu pesaing yang cukup mengetahui usia. Pesaing yang juga menggeluti usaha Risol Mayo tentunya cukup banyak di lokasi tertentu, sehingga pesaing juga akan menjadi sangat ketat. Selain itu, tentunya terkait cita rasa dari sebuah produk yang dihasilkan
tahun 2024 itu 100 pieces per hari, di tahun 2025 itu 200 pieces per hari, dan di tahun 2026 itu 300 pieces per hari. Dan untuk market share-nya usaha Risol Mayo ini 70%. Jadi untuk hasil yang ini yaitu hasil dari perkalian yang ini sama yang ini. Jadi misalnya itu 100 dikali 70% sama dengan 70 pieces per hari. Nah, kemudian ada tren perkiraan permintaan yang ini. Next. Dan yang ini juga sama seperti yang sebelumnya, dari yang tadi, sama yang kayak ini. Nah, kemudian di sini ada poin yang ketiga, yaitu berbagai asumsi yang relevan. Jenis usaha yang mengurangi atau menggantikan usaha Risol, salah satunya itu lumpia. Kulitnya itu lebih tipis daripada Risol, yang dimana di dalamnya itu mirip seperti Risol, seperti kentang dan wortel, suir ayam, bihun, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk perkiraan tentang harga, untuk Risol Mayo isi sosis 3.000 pieces, 3.000 per pieces, dan untuk isi telur, oh maaf salah, untuk harganya itu 3. Jadi rekan-rekan semuanya stop. Ya, untuk Risol Mayo isi sosis itu harganya 3.500 per pieces, dan untuk isi telur rebus juga 3.500 per pieces. Dan untuk kapasitas usaha Risol Mayones, yaitu kapasitas produksi usaha Risol Mayo ini yaitu maksimal di 100 pieces per hari. Selanjutnya yaitu ada kebijakan direksi atau manajemen tentang. Yang pertama yaitu ada mutu produksi usaha Risol Mayo merupakan hal yang terpenting yang perlu diperhatikan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu produksi Risol Mayo. Yang pertama yaitu dari segi cita rasa. Mungkin kedepannya dengan menambahkan variasi rasa dengan menggunakan isian seperti misalnya ayam suwir atau mid size gitu. Yang kedua yaitu dari kemasan. Untuk meningkatkan kemasan Risol Mayo dengan menambahkan label atau misalnya identitas produk agar mempermudah konsumen untuk mencari produk kita. Yang ketiga yaitu proses produksi. Dengan menggunakan bahan olahan yang berkualitas dan terbaik yang dapat meningkatkan kualitas dari Risol Mayo tersebut. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara dengan customer. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pelayanan konsumen. Sebagai penjual, kita selalu ingin memberikan layanan yang memuaskan. Pelayanan yang maksimal akan membuat konsumen itu merasa puas dan merasa dihargai, dan bisa menarik juga konsumen agar bisa membeli Risol Mayo kepada kita lagi. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang efektif. Dengan membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen, usaha Risol Mayo akan berkomunikasi dengan secara aktif. Ini bisa melalui berbagai saluran, misalnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu program promosi Risol Mayones. Yang pertama yaitu dipromosikannya secara offline. Pada tahap awal promosi yang bisa dilakukan dengan face to face, dalam artian misalnya dari memberitahu kepada dari satu orang ke satu orang, misalnya Neha gitu membeli Risol Mayo, terus karena puas dengan rasanya atau enak atau apa, jadi nanti Neha bisa merekomendasikan kepada temannya gitu. Yang kedua yaitu melalui media sosial. Dengan membuat flyer yang menarik, mungkin
disebar di WhatsApp, di Instagram, di Facebook dan lain-lainnya agar masyarakat luas juga mengetahui produk yang kita jual. Terima kasih. Berbagai kesulitan atau hambatan yang mungkin dihadapi pada tahun 2024 dalam hal ini. 1. Bahan baku. Kualitas bahan baku dalam pembuatan risol mayo. Penggunaan bahan baku yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan produk yang enak, higienis, dan berkualitas. 2. Bahan penolong. Biaya penolong seperti plastik, kemasan, dan lainnya sebagainya dapat menjadi beban yang signifikan bagi usaha risol mayo. 3. Tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja. Usaha risol mayo akan menghambat proses produksi. Pemilik usaha harus memastikan bahwa tenaga kerja harus selalu tersedia. Yang keduanya, biaya tenaga kerja. Usaha risol mayo dapat menjadi biaya signifikan bagi usaha risol mayo. Dan keempat, modal kerja. Yang kesatunya, ketersediaan dana yang cukup untuk usaha risol mayones dapat menjadi hambatan. Walaupun biaya awal yang dibutuhkan untuk pembuatan risol mayo tidak terlalu besar karena pada awalnya biaya hanya memproduksi beberapa biji risol. Yang keduanya, biaya operasional. Biaya seperti listrik, air, transportasi, dan lain-lain juga harus dipertimbangkan. Biaya tersebut dapat mengurangi keuntungan. Terakhir, resiko. Setiap usaha pasti terdapat resiko yang perlu dihadapi, seperti halnya usaha risol mayo memiliki risiko seperti harga bahan baku dan bahan penolong yang tidak menentu, yang bahkan cenderung naik. Resiko ini dapat mengurangi keuntungan usaha risol mayo. Kita masuk ke materi financial plan. Aku untuk 100 pieces risol mayo per hari yaitu memerlukan kurang lebih sekitar 7 bahan, yaitu yang pertama tepung terigu 1 kilo, minyak goreng 1 liter, telur 500 gram, sosis 500 gram, daging ayam 250 gram, mayones 2 kali 180 gram, dan penyedap 2 bungkus, yaitu totalannya kisaran 100.000 dalam pembuatan 1 hari risol mayo. Dan untuk produksi dan biaya bahan, yaitu tiap hari kan kita membuat 100 buah. Nah, dalam sebulan berarti kita kisaran memproduksi 2.500 buah. Itu untuk 25 hari dalam 1 bulan. Dan kemudian untuk biaya bahan baku per piecesnya itu kisaran memerlukan biaya 1.000 untuk 1 barang atau untuk 1 risol. Dan kemudian untuk rupiahnya atau diuangkannya itu membutuhkan budget 2.500.000 untuk biaya produksi risol mayo dalam 1 bulan, yaitu 25 hari. Dan kemudian di sini masuk ke kebutuhan karyawan. Di sini ada driver pesanan, kasir, dan staf dapur. Yaitu mereka digajinya per hari gitu, bukan per bulan. Kita target gaji mereka itu per hari yang driver pesanan 38.000, kasir 38.000, staf dapur 40.000. Karena memang staf dapur yang seperti kalian tahu sendiri itu kerjanya lebih berat. Dan untuk totalan gaji per bulannya yaitu driver pesanan 950, kasir 950, dan staf dapur 1 juta. Kalau ditotalkan yaitu kita membutuhkan biaya 2.900.000.
Kemudian masuk ke kebutuhan modal. Di sini ada biaya investasi, yaitu alat-alat untuk memproduksi si risol mayo tersebut. Yaitu di sini ada 4 alat atau yang terpenting gitu. Yang pertama alat penggorengan 1 unit, yang kedua spatula, yang ketiga peniris gorengan, yang keempat gas LPG yaitu yang gas melon yang 3 kilo. Dan untuk kebutuhan modalnya atau harganya di sini totalnya 295.000 dan rinciannya di sini ada alat penggorengan 100, spatula 30.000, peniris gorengan 15.000 dan gas LPG yang 3 kilo yaitu 150.000 dan totalnya 295.000. Dan kemudian kita masuk ke biaya operasional per bulan. Yang pertama itu ada bahan baku 1 bulan atau kita menghitungnya dalam 1 bulan itu 25 hari, yaitu 2.500 buah. Nah, untuk harganya kan biaya produksi itu dalam 1 risol mayones itu 1.000. Dan berarti kita membutuhkan uang atau budget untuk membuat risol mayo tersebut selama 1 bulan yaitu 2.500.000. Dan kemudian yang kedua ada biaya pemesanan dan kemasan. Selama 25 hari atau 1 bulan kita membutuhkan biaya 312.500. Kalau dalam seharinya yaitu 12.500. Dan yang ketiga ada biaya operasional atau kendaraan. Dalam 25 hari kita membutuhkan biaya 300.000 untuk biaya operasional. Kalau dihitung seharinya yaitu kita membutuhkan biaya 12.000. Dan kemudian di sini ada biaya pegawai. Biaya pegawai ya bisa kalian melihat sendiri di sini kan sudah jelas ya biaya karyawan total keseluruhan yaitu 2.900.000. Kemudian di sini ada proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama ada penjualan per bulan atau selama 25 hari yaitu 2.500 buah. Kan tadi biaya produksi per tiap 1 picis risol mayo kan 1.000. Nah, kita jual itu 3.500. Seperti yang kalian tahu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nina juga, yaitu kita menjual produk tersebut 3.500 per picisnya. Misalkan di total dalam 1 bulan kita menjual risol mayo 2.500 dikali harga 3.500 produk per picis, yaitu kita mendapatkan kurang lebih 8.750.000. Nah, untuk biaya produksi kita bahan baku membutuhkan biaya 2.500.000 dan kemudian biaya pemesanan dan kemasan 312.500. Dan yang ketiga ada biaya operasional atau kendaraan 300.000 dan biaya pegawai yaitu 2.900.000 selama 25 hari. Totalnya adalah 6.012.500. Dan kemudian angka yang ini yang 6.012.500 ini kan biaya produksi, semua produksi dalam jangka 1 bulan. Nah, dikurangi ini 8 juta atau penghasilan kita. Dan kemudian kita mendapatkan untung tuh kisaran segini 2.737.500. Oh, berarti sudah mungkin cukup sampai situ saja. Ditutup ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.